Selamat pagi, assalamualaikum kawan-kawan kopi sachet dimanapun Anda berada. Kali ini saya membersamai kalkun-kalkun ini untuk berjemur ya. Untuk sinar matahari memang sangat dibutuhkan untuk perkembangbiakan kalkun ya, jadi untuk vitamin D ya. Ini biasanya memang kandang kalkun itu dekat dengan sinar matahari, terbitnya sinar matahari biasanya menghadap ke timur ya. Ini kali ini sambil diumbar, sambil makan, sambil berjemur ya, biar kena semua. Ini dilakukan bergantian. Tadi untuk yang kecil-kecil sudah ya. Nah, ini sekarang yang ukurannya termasuk sudah mendekati dewasa ini, terutama yang hitam-hitam itu. Nah itu ya, yang putih itu begar bahasa Jawa ya. Sambil mengepak-ngepakkan sayapnya ya. Ini kita dekatkan. Ini jenis blue slate. Ini blue slate yang masih makan terus. Yang lain udah kenyang, tadi udah dikasih makan. Ini yang hitam-hitam ini udah telehnya udah besar-besar itu. Tadi udah makan campuran bekatul atau dedek dengan enceng gondok. Nah, ini juga masih makan ya, masih nyamil itu. Masih camilannya pur ukuran sedang. Kalau pur yang ukuran besar malah tidak begitu suka. Jadi sudah pernah saya coba aplikasikan ya. Ini yang tadinya paling kecil ya, putih kecoklatan itu Royal Palm itu ya. Ini yang saya perbesar ini Royal Palm ya. Kemudian yang lebih besar itu blue slate. Jadi setiap pagi sebaiknya memang kita membersamai kalkun untuk berjemur. Kita juga dapat manfaat dari sinar matahari ya. Begitu juga kalkun-kalkun itu ya. Kita coba untuk yang lain kurang bagus, masih tetap di sini aja. Oke. Nah ini ya. Ayo kawan-kawan semua, saya selalu mengajak Anda untuk beternak kalkun ya. Nggak usah mikirin nanti penjualannya bagaimana. Kita itu koleksi dulu ya. Nanti kalau sudah banyak jadinya kolekdol. Koleksi, ada yang minat, didol atau dijual. Iya, tapi untuk yang hitam-hitam ini rencana saya gunakan untuk indukan. Jadi agar bisa produksi ya, produksi telur. Kemudian nanti saya tetaskan pakai mesin tetas. Nah itu jadi perputarannya jelas. Nanti anakannya juga bisa kita jual sesama komunitas pecinta kalkun ya. Atau kalau yang pedaging ya, kita jadikan sate kalkun bisa. Kita jadikan untuk opor juga bisa. Gulai ya, gulai kalkun kita belum pernah nyoba itu, kalau dibuat gulai itu gimana. Atau ayam kalkun geprek, nah kan belum pernah ada itu ya. Jadi ini ide-ide ini mungkin saat ini belum umum ya, tapi nanti kalau itu sudah ada, mungkin kalau rame ya banyak pengikutnya ya. Mungkin perlu kita jelaskan bahwa kalkun itu tidak menjijikkan ya. Kalkun itu semakin besar
dagingnya semakin lembut. Berbeda dengan ayam, kalau semakin besar semakin tua dagingnya semakin alot. Nah, itu bedanya antara kalkun dengan ayam-ayam biasa ya. Ini ayam Eropa hasilnya, ini kalkun ini ya. Jadi kenapa kok itu Mr. Bean sampai membuat konten kepalanya dimasukkan di kalkun? Lah itu memang orang sana ya suka kalkun ya. Mr. Bean itu sampai kepalanya masuk ke kalkun, berarti kalkunnya ukurannya besar banget itu ya. Jadi ini memang ukurannya bobotnya bisa sampai belasan kilo kalau maksimal ya. Ya ini kalau sambil diumbar, dikasih snack sambil berjemur begini ya, ini harapannya untuk menjaga kesehatan, terhindar dari penyakit-penyakit yang biasanya ada pada unggas. Nah itu kan bisa ngibas-ngibaskan sayapnya kayak gitu ya. Sebetulnya ini kalkun juga bisa terbang, tapi kalau udah besar segitu aman, terbangnya tidak terlalu tinggi. Lah kalau punya sahabat saya itu dia punya blue lavender, terbang karena masih usianya 2 bulan, terbang terus pulang. Nah kemudian terbang lagi sampai akhirnya sudah tidak pulang lagi. Jadi mungkin kalau sudah 3 tahun mungkin pulang lagi ya. Jadi kayak lagunya Bang Madun itu, lama tak pulang-pulang ya. 3 hari puasa 3 hari lebaran tak pulang-pulang. Itu kalkunnya teman saya itu Mas Gudel ya. Jadi ini ya, kalau dibudidayakan dengan baik, dirawat dengan baik ya, harapannya juga baik. Yang masih kurang di sini adalah saya belum punya kubangan pasir. Jadi untuk kalkun itu suka sekali berkubang di pasir, jadi mandi pasir istilahnya itu ya. Jadi mandi pasir itu juga sebetulnya perlu untuk kalkun. Nah, pasirnya pasir yang sudah halus itu, yang sudah diayak ya, kemudian pasir kering ya, bukan pasir basah. Itu istilahnya ayam kan kipu ya, untuk kipu, untuk mandi ya. Nah, itu sama. Cuma kalkun tidak suka di debu-debu, tapi di pasir lebih sukanya. Kalau adanya debu ya sudah di debu ya. Ya itu suara-suara itu menandakan ada yang mau ngasih makan ayam-ayam yang memang nafsu makannya itu tingkat dewa itu ya. Jadi ada orang mendekat saja udah langsung blubrakan ya. Ya asik ya ternyata kalkun ini. Nanti kalau suaranya sudah huluk, nah itu udah lebih besar lagi, udah enak lagi dilihat. Sudah yang jantan juga gelambirnya itu lebih banyak di wajahnya. Yang betina sih biasa-biasa aja ya. Nah, kalau di kalkun itu yang lebih menarik yang jantan, lebih besar ya. Nanti kita ikuti terus setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan ya, sampai perkembangannya sampai dewasa, sampai nanti bertelur, sampai nanti masuk penetasan, dan sampai menetas jadi DOC. Nah kita ikuti siklus itu, mungkin masih sekitar berapa bulan lagi ya untuk bertelur. Itu usianya biasanya 9 bulanan mungkin, atau 8 bulanan mungkin udah mulai. Wah itu terbang tuh ya, Anda lihat ya, terbangnya segitu, tidak tinggi, soalnya badannya sudah berat ya. Nah kalau yang kecil itu rawan hilang. Rawan itu bukan Irawanto, bukan ya, tapi memang rawan itu ya bisa beresiko untuk terbang dan hilang. Itu soalnya kan ada di konten itu rawan kecelakaan, itu tulisan di jalan raya
dikiranya saudaranya yang namanya Irawanto kecelakaan, soalnya panggilannya Rawan. Itu maksudnya perlu saya jelaskan itu begitu ya. Itu namanya dagelan ya. Kalkun juga minumnya banyak, itu makanya saya sediakan satu ember kecil itu hanya dalam berapa hari ya, 2 hari itu sudah habis ya, dengan jumlah kalkun di dalam kandang sekitar 4 atau 5 ya, berarti 5 ekor itu minumnya buanter semua itu. Nah, di dalam kandang saya lapisi kokopit itu dari sabut kelapa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meresapkan kotoran dari kalkun ini. Kemudian nanti setelah cukup banyak ya kotoran yang sudah meresap di kokopit, itu nanti akan saya keruk, saya bersihkan, saya masukkan ke dalam pot. Nah, pot-pot itu nanti untuk menanam cabai, menanam tomat, semacam itu. Yang saya maksud bagaimana terintegrasi antara peternakan dengan pertanian atau perkebunan ya. Mungkin juga untuk menanam terong, sawi ya, macam-macam sayur mayur. Nah, di situ mungkin bisa saling menguntungkan ya. Dan itu bisa mengurangi bau ketika ini musim hujan, karena kotoran tadi ditutup dengan kokopit, kemudian setelah bercampur maka terikat di situ. Nah, lebih baik lagi nanti tetap ada unsur pasir di dalamnya. Tidak hanya kokopit tapi juga ada pasir. Nah, itu jadi media tanam yang luar biasa itu. Kalau zaman saya dulu menanam adenium ya, adenium itu kamboja Jepang, itu media yang semacam itu ya bisa dikatakan media yang bagus banget itu. Nah, pupuknya berarti kan organik ya, yang biasanya pakai NPK warna biru atau merah lah, itu bisa digantikan dengan tadi kokopit yang sudah dicampur dengan kotoran unggas. Biasanya kotoran sapi ya umumnya, tapi ini kalau sekarang saya pakai ini kotoran dari kalkun yang sudah dicampur dengan kokopit tadi. Nah, itu kemungkinan besar juga hasilnya akan bagus. Tapi ini saya sudah tidak menanam adenium, hanya beberapa yang tersisa. Nah, saya akan lebih fokus ke ini ya, kecil-kecilan lah, buat pakai polybag atau bekas-bekas wadah cat seperti itu ya. Nanti kita lubangi, kita kasih media yang sudah dari dalam kandang. Jadi medianya itu yang sudah dari dalam kandang, sudah bercampur antara pasir, kokopit sama kotoran kalkun ya. Ya, jadi itu ya kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Bagaimana untuk hobi ya, untuk menyenangkan, membahagiakan, kemudian nanti bernilai ekonomi yang tinggi juga ya. Kemudian bisa menjalin silaturahim ketika terbentuk kalkun community ya, community of kalkun. Nah, itu kan menjalin silaturahim juga ya. Nanti saya akan terus konsen pada kalkun ya, pada perikanan hias ya. Jadi komunitasnya banyak, temannya banyak, silaturahimnya bertambah banyak. Ini semua nanti untuk tujuan-tujuan ekonomis, sehingga kita punya kedaulatan ya. Tidak selalu kalkunnya diekspor ke negara tetangga ya, tidak selalu daging kalkun itu hanya milik restoran-restoran terkenal di kota besar Jakarta, Surabaya ya, tapi di daerah pun bisa berkembang ya. Selalu semangat ya kawan-kawanku semua untuk beternak, apapun yang bisa Anda lakukan. Itu ada seorang mak-mak juga beternaknya
ayam cemani itu juga sampai mancanegara. Jadi kalau kita mau konsen, mau fokus, kemudian benar-benar serius menekuni satu bidang yang kita hobi, yang kita sukai, ya insya Allah akan menghasilkan. Ini masih tahap awal ya, semuanya ini masih tahap awal. Jadi belum besar ini kami ya, masih merintis, masih mengajak ya. Mari kita bersama-sama untuk mengembangkan budidaya kalkun, baik yang arahnya untuk konsumsi pedaging atau yang untuk hias. Demikian kira-kira untuk sharing pagi ini, pagi yang sangat cerah, pagi yang sangat indah ya. Semoga selalu mendapat berkah, amin. Saya akhiri, salam ternak Indonesia, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.